Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Santet Brengsek Dapur ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Ratih berbaring di tempat tidur. Ia tidur sendirian di lantai atas. Entah kenapa sendirian ini membuatnya malam ini terasa resah. Malam ini sama seperti malam sebelumnya, sunyi, senyap, tidak ada orang lain yang akan berlalu lalang di atas. Seperti di lantai bawah yang ditempati kedua orang tuanya dan adik-adiknya. Ia memang terbiasa tidur larut malam, bahkan menjelang pagi. Di antara seluruh penghuni rumah, ini yang memiliki keberanian tinggal di atas hanyalah Ratih. Entahlah, mereka semua memiliki ketakutan yang tak berwujud sendiri. Ratih adalah tipe wanita yang sangat menyukai ketenangan. Oleh sebab itu, dia memiliki nempati kamar di atas sendirian. Dan lagi-lagi Ratih tidak bisa menemukan posisi yang nyaman untuk tidur. Entah kenapa Ratih merasa ada sesuatu yang salah malam ini. Ia mencoba memejamkan mata, tapi tidak ada perbedaan. Kamarnya sangat gelap dan butuh beberapa waktu agar matanya bisa beradaptasi dengan gelap. Nah, maklum, lampu kamar sudah ia matikan dengan harapan ia bisa cepat terlelap. Ratih berbaring di ranjang. Ia mulai terasa tenang dan nyaman, hanya tinggal menunggu dirinya yang benar pulas. Sampai keheningan malam itu dipecahkan oleh sebuah ketukan di jendela. Tok 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 tok. Sontak Ratih sedikit membuka matanya, kemudian terpejam lagi dan berpikir, siapa yang ingin membangunkan orang tengah malam begini? Kalaupun dia mencuri, tidak mungkin dia membangunkannya terlebih dahulu. Pasti dia akan masuk diam-diam. Jadi, kenapa mengetuk? Pasti bukan monster atau hantu. Ratih berusaha menenangkan dirinya sendiri dan berusaha berpikir sejenak. Ratih kemudian berbalik sehingga ia tidak menatap jendela lagi dan berusaha untuk tidak takut. Meskipun dia masih memikirkan suara ketukan itu. Apa itu anak-anak jahil yang sedang mempermainkan orang saat tertidur sendirian di rumah? Ya, mungkin saja, pikirnya lagi. Ketika pikirannya sudah mulai tenang, suara ketukan itu kembali terdengar lagi. Tok tok tok. Dasar anak kurang ajar. Apa mereka akan terus mengetuk sampai aku geram dan mengambil mereka keluar? Umpatnya mulai kesal. Atau mungkin yang mengetuk adalah seorang orang gila yang berusaha memancingku keluar untuk menyakitiku. Tidak, jangan berpikir seperti itu. Pikiran Ratih mulai berkecamuk tak menentu. Lagi pula, aku di dalam dan dia di luar. Tidak mungkin bisa menyakitiku. Aku hanya perlu kembali memejamkan mata, pikirannya lagi, dan berharap anak-anak nakal itu lelah dan meninggalkannya. Tok 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 tok. Tidak, ini bukan kerjaan anak-anak. Kalau ini kerjaan anak-anak, mereka pasti sudah bosan dari tadi dan sudah pergi meninggalkanku. Apakah itu seorang pembunuh berantai? Kalau iya, kenapa dia menargetkanku? Atau mungkin hantu? Tidak, hantu itu tidak ada. Ratih mulai risau dengan suara ketukan itu. Mungkin aku hanya akan terlalu lelah sampai berijimasi seperti itu. Aku hanya perlu berpura-pura tidur sampai apapun itu pergi. Pikirannya mencoba menenangkan dirinya sendiri, meskipun tidak dapat dipungkiri kalau ia sudah mulai merasa takut. Tok 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 tok. Astaga, demi Tuhan, aku semakin membenci suara ketukan itu. Apapun itu, ku mohon, tinggalkan aku sendiri. Tidak,
apapun itu tidak akan bisa masuk ke sini. Dia di luar, aku di dalam. Selama aku tidak keluar, aku aman. Ratih masih mencoba menenangkan dirinya meskipun dalam hatinya dia ingin meloncat dan lari keluar kamar menemui keluarganya di bawah. Atau mungkin jangan-jangan ini hanya kerjaan adiknya, pikirnya menerka-nerka. Awas saja kalau sampai benar itu adiknya, ia akan benar-benar bikin perhitungan. Berulang kali Ratih katakan itu pada dirinya sendiri, lalu kembali berpura-pura tidur dan berusaha tidak bergerak sedikit pun. Tok, tok, tok. Ratih sudah tidak tahan lagi dengan suara ketukan itu. Ia harus memeriksa ada apa sebenarnya. Siapa ya orang yang sudah usil ngerjainnya. Ratih pun perlahan berbalik melihat ke arah jendela. Ia terlalu takut akan apa yang ia lihat. Apapun itu benar-benar membuatnya ketakutan setengah mati. Sebuah wajah berkulit pucat dengan matanya yang hitam memancarkan kengerian yang luar biasa. Rambutnya tergerai panjang sampai ke lantai dengan pola yang awut-awutan. Dan di sudut bibirnya mengalir sebuah darah segar yang seakan-akan ia baru saja makan daging mentah. Jemari tangannya dihiasi kuku hitam panjang dan runcing yang saking panjangnya sampai menjuntai ke bawah. Saking terlalu takutnya ia tak mampu untuk teriak ataupun gerak. Sosok itu menyeringai ke arah Ratih yang terdiam terpaku karena takut. Dan bagian terburuknya, suara ketukan itu bukan berasal dari luar, tapi suara ketukan itu berasal dari dalam kamarnya. Ratih sekuat tenaga berusaha mengondisikan dirinya yang dengan membaca ayat-ayat atau surat pendek yang masih mampu ia ingat, sehingga sosok itu pun menghilang entah kemana. Tubuhnya mulai berkeringat dan gemetaran, tapi ia masih belum bisa menggerakkan tubuhnya. Beberapa detik setelah sosok menyeramkan itu menghilang, Ratih baru saja bisa menggerakkan tubuhnya dan segera mencari daun pintu kamarnya. Begitu pintu terbuka, Ratih langsung berlari turun ke bawah menuju kamar orang tuanya. Ratih menggedor-gedor pintu kamar ibunya dengan keras sampai pintu kamar itu terbuka. Ibu Ratih kaget melihat Ratih yang datang ke kamarnya tengah malam dengan muka pucat basi. Ratih segera menceritakan apa yang baru saja ia alami pada ibunya dengan terbata-bata karena rasa takutnya masih belum bisa hilang sepenuhnya. Mungkin kamu cuma bermimpi, jawab ibunya menenangkannya. Gak mungkin itu mimpi, Bu. Itu nyata banget. Dan aku bisa melihatnya dengan jelas, sangkal Ratih. Ya udah, kamu tidur di kamar ibu saja dulu dan jangan ceritakan kejadian yang baru kamu alami pada saudara-saudaramu, pesan Nala pada Ratih. Ratih hanya mengangguk sembari mengatur posisi untuk tidur di ranjang ibunya. Sinta menatap Ratih sejenak yang sudah membalut seluruh bagian tubuhnya dengan selimut. Ia tercenung dan bergelayut dalam pikirannya yang semakin merasa cemas dengan segala keadaan yang dialami suami dan anak-anaknya. Akhir-akhir ini kerap kali ia merasa ada janggal di rumahnya. Ia merasa seperti banyak orang terlalu lalang di rumahnya, meskipun kadang hanya ada beberapa orang yang di rumah. Dan bahkan beberapa kali Nina juga bercerita kalau sering kali mendengar suara langkah kaki seorang yang naik turun tangga di balik kamarnya. Untungnya Nina selalu berpikir bahwa itu Ratih yang turun naik tangga, entah mencari apa, hingga suara langkah kakinya begitu nyaring terdengar di telinganya dan membuat sulit tidur. Faro juga akhir-akhir ini seringkali terjaga dan menangis tengah malam tanpa sebab yang jelas. Tangisannya seperti takut pada sesuatu, karena setiap Faro menangis matanya selalu melihat ke atas seperti tengah melihat sesuatu menakutkan, hingga tangisannya sulit ditenangkan. Sampai-sampai nenek dan ibunya dibuat kalut oleh tangisannya. Sejauh ini luka yang dialami Pak Soleh cukup baik-baik saja,
dan tak mengalami perubahan apapun. Sampai suatu ketika Sinta bermimpi melihat ular yang sangat besar masuk ke dalam kamarnya dan melilit tubuh suaminya. Ular itu bahkan hendak memakan suaminya hingga Sinta terbangun setelah mendengar tangisan Faro. Tepat menginjak hari ke-40 setelah tangan Pak Soleh menghitam, tiba-tiba saja ketika bangun tidur, jari sampai pergelangan tangan Pak Soleh membengkak. Rasa sakit yang menderu-deru pun tak tertahankan lagi. Pak Soleh berteriak histeris sampai membuat seisi rumah menjadi kacau. Aduh, sakit sekali Tuhan. Aduh. Rintihannya sembari memegangi tangannya yang membengkak dan mulai menghitam. Sinta berusaha menelepon Adi, putra sulungnya yang tinggal di kota lain, untuk segera datang ke rumah dan membawa ayahnya ke rumah sakit. Kurang lebih dari 1 jam kemudian Adi berserta anak dan istrinya datang. Ada apa, Bu? Kok bisa begini? Tanya Adi yang melihat kondisi ayahnya yang menyedihkan. Sinta terisak menangis sampai menceritakan kronologi kenapa tangan ayahnya bisa seperti itu. Gak mungkin ini cuma kena tulang, Bu. Adi masih tak percaya dengan kronologi yang diceritakan ibunya. Udah, jangan ngomong melulu. Cepetan si bapak dibawa ke rumah sakit. Seloroh Nana yang udah tidak tahan lagi melihat kengerian yang dialami ayahnya. Sampai di rumah sakit, dokter melakukan beberapa pemeriksaan dan menanyai beberapa hal, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan sang dokter tak menemukan penyakit apapun dalam diri Pak Soleh. Cuma masalahnya kenapa tangan Pak Soleh bisa sampai bengkak parah begitu. Bahkan dokter pun ikut dibuat bingung. Jika luka awalnya hanya sebuah tusukan tulang, kenapa bisa sampai separah ini? Maka dokter pun menyarankan untuk melakukan pembedahan. Pembedahan pun segera dilakukan setelah mendapat izin dari Adi dan Pak Soleh. Sulit dipercaya, mata Adi terbelalak melihat apa yang dikeluarkan dokter dari pergelangan tangan Pak Soleh. Sebuah cairan hitam keluar dari luka bedah Pak Soleh. Cairan itu hampir mirip seperti bisa racun, warnanya hitam kehijau-hijauan. Dokter menekan-nekan tangan Pak Soleh, berupaya agar cairan aneh itu keluar dari tangan Pak Soleh. Apa Bapak pernah digigit ular? Tanya dokter dengan memicingkan sebelah matanya ke arah Pak Soleh. Pak Soleh hanya menggelengkan kepala sambil menahan sakit. Dokter itu nampak bingung dengan apa yang terjadi pada Pak Soleh, sampai berapa kali ia mengerutkan keningnya mencari jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba sesuatu yang mengganjal dokter temukan di pembedahan, sebuah benda kecil yang memanjang. Dokter itu perlahan menarik benda itu keluar dengan mata melotot, hampir tak mempercayainya. Bagaimana benda yang seperti benang itu ada dalam tubuh pria ini? Bagaimana cara benda itu masuk? Adi yang melihatnya pun langsung histeris. Pak, tolong tenangkan diri Anda. Jika Anda tidak kuat melihatnya, lebih baik Anda keluar. Iya dok, maaf. Aku pun bergegas keluar dan memanggil ibunya untuk menggantikan menemani ayahnya. Mata Adi mulai memerah. Ia hampir tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Jika saja ini bukan tempat umum, mungkin ia sudah tak mampu lagi menyembunyikan air matanya. Kali ini Sinta yang mendampingi Pak Soleh, raut wajahnya terlihat sangat cemas. Ia menoleh ke arah suaminya yang terlihat pasrah sambil menahan rasa sakit. Astagfirullahaladzim, apa ini? Dokter itu hampir tak percaya dengan apa yang ia temukan. Ya Allah dok, apa itu? Sinta ikut histeris, air matanya langsung mengalir begitu saja. Udah Bu, tenang, tidak ada apa-apa. Sinta hanya menjawab sang dokter dengan isakan. Sepertinya ini nggak wajar Bu. Sebaiknya ibu konsultasi suami ibu ke orang yang lebih ngerti. Apa salah suami saya dok? Sampai orang tega berbuat
begini sama suami saya. Sabar Bu, semua pasti ada jalannya. Ini saya ada kenalan, dia dulu juga mantan dokter di era 45. Beliau ini juga tahu hal klinik yang seperti dialami suami ibu. Mungkin saja jodoh Bu. Dokter itu menyodorkan sebuah kertas berisikan alamat lengkap beserta nama dan nomor teleponnya. Gimana Bu? Tanya Andi cemas menunggu kabar tentang ayahnya. Ayo kita pergi ke alamat ini, tanya jawab pertanyaan putranya. Sinta menyodorkan sebuah kertas pemberian dokter bedah tadi. Kemana Bu? Adi masih bingung dan tak mengerti. Sudah ayo cepetan, nanti Ibu jelaskan. Kali ini Adi tak dapat berkata apa-apa lagi. Ia pun menuruti kata ibunya menuju yang tertulis di selembar kertas itu. Dalam perjalanan, Sinta terus saja menangis sambil memeluk suaminya yang tengah tertidur. Sebenarnya ada apa sih Bu? Tanya Adi cemas bercampur penasaran. Sinta membasuh air matanya, masih dengan suara parau. Ia menjawab pertanyaan putra sulungnya. Ada orang yang gak enak hati sama bapakmu. Ibu juga gak tahu, tapi niatnya itu gak baik. Bapak itu memang pernah berbuat salah sama siapa. Setauku bapak itu orangnya pendiam, gak neko-neko, suka nolongin orang, lain juga gak pernah punya masalah sama siapapun. Lah itu ibu juga gak tahu, nama juga orang sirik. Kok bisa? Ibu bisa nyimpulin gitu sih? Kalau ibu gak lihat dengan mata kepala ibu sendiri, ibu juga gak akan percaya. Toh kamu juga lihat kan apa yang dokter temuin di tangan bapakmu. Adi mengangguk tanda mengerti. Sekali ia melirik ke belakang melihat bapaknya melalui kaca spion. Setelah urian benang dokter dikeluarkan dari tangan bapakmu, ada ular kecil yang keluar tapi ularnya udah mati. Sinta kembali mengeluarkan air matanya. Ketika bercerita, ia kembali mengingat ketika dokter mengeluarkan makhluk kecil yang seperti cacing besar itu. Ternyata makhluk itu sebuah bayi ular yang tengah mati. Pantas saja suaminya begitu kesakitan. Seperti saja dagingnya digerogoti oleh ular tersebut. Sinta masih tidak habis pikir orang mana yang sudah begitu tega mencelakai suaminya. Sedangkan selama ini ia merasa memang suaminya tidak memiliki masalah apapun dengan orang lain. Lagi pula suaminya selalu baik pada orang dan tak segan-segan membantu orang yang kesusahan. Ia merasa sangat marah dan hatinya begitu dongkol. Ingin rasanya ia mencabik-cabik orang yang sudah begitu tega mencelakai suaminya. Tapi untuk saat ini ia hanya bisa berharap ada jalan untuk kesembuhan suaminya. Lagi pula ia sendiri juga tidak tahu siapa orang yang dibalik semua ini. Sinta hanya bisa terus berdoa dan berharap agar keluarganya yang lain baik-baik saja. Semoga aja kebiadaban orang tersebut terhenti hanya pada suami dan semoga saja suaminya segera sembuh dari kesakitan yang tak wajar. Tetesan hujan turun rintik-rintik. Setelah beberapa hari, Rati tak berani tidur di kamar sendirian. Di lantai atas, kini ia mulai memberanikan dirinya lagi. Rati mendengar suara tetesan air hujan di balik kamarnya. Ia mengomel karena sesuatu hujan telah mengganggu konsentrasi pendengaran saat menonton drama Korea kesukaannya. Rati mendongak cepat saat suara itu terus berbunyi. Ibu, panggilnya. Ada yang bocor lagi. Rati meraba-raba kasurnya. Lalu ia mendesah dramatis. Ah, hujan bodoh. Tak ada jawaban sama sekali dari ibunya. Mungkin ibunya tak mendengar suara panggilannya, atau mungkin ibunya sudah terlelap tidur. Rati beranjak ke jendela dan melihat keluar hujannya tidak terlalu deras. Tapi kenapa bisa bocor? Ia kembali melihat ke jendela, dan hanya malam gelap yang diiringi suara burung aneh. Lalu ia kembali ke kasurnya yang empuk. Baru saja ia merebahkan diri, suara tetesan itu mulai terdengar lagi. Suara tetesan ini berisik sekali, maginya.
Rati melihat ke atas mencari sumber suara yang sangat mengganggunya. Seketika tubuhnya membeku mendapati pintu plafonnya terbuka dan melihat cahaya putih redup yang mana menunjukkan ada seseorang di sana. Jantungnya mulai berdegup kencang, tapi rasa penasarannya membuat ingin melihat apa yang ada di atas plafon rumahnya. Hati-hati Rati menggeser tubuhnya. Matanya mulai melihat naik ke atas dan mengintip. Sesosok wajah awut-awutan dengan mata hitam pekat melihat ke arahnya. Makhluk itu berdiri di depan pintu, beberapa buah karung yang merembeskan sebuah cairan merah kehitaman. Entah sengaja atau tidak, makhluk itu menjatuhkan karung-karung itu tepat di hadapan Ratih, membuat karung-karung itu terbuka dan terlihat isinya. Ratih merasa ngeri setelah menyadari bahwa karung itu berisi potongan-potongan mayat ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Tiba-tiba saja, makhluk itu berpaling, lalu menoleh dan tersenyum seperti kanibal pada Ratih, membuat jantungnya seperti mau copot. Makhluk itu mengangkat tangannya menunjukkan jemarinya yang dihiasi kuku yang panjang dan runcing, yang masih meneteskan darah segar, lalu mengerning pada Ratih. Tubuh Ratih yang sudah membeku karena rasa takut dan teramat. Laki-laki tak mampu bergerak, hanya gemetaran saja. Keringat dingin mulai membasahi kening dan sekujur tubuhnya, tapi ia tak mampu melakukan penolakan lain dan hanya bisa pasrah jikalau makhluk itu melukainya. Aku penasaran beberapa lama keluarga kalian akan bertahan, ucap makhluk itu dengan suara khasnya yang sangat menyeramkan. Ratih masih bisa dia mematung. Ketika bertahan, makhluk aneh itu berjalan mendekatinya dan hendak menyentuh tubuhnya. Ratih terbangun, nafasnya tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi hampir sekujur tubuhnya. Ia berusaha menenangkan dirinya dengan melihat sekelilingnya. Kamarnya terlihat baik-baik saja, tak ada karung ataupun plafon yang terbuka. Semua terlihat normal seperti biasa. Rupanya ia sedang bermimpi, dan mimpi itu sangat buruk sekali. Tapi kenapa mimpi itu seolah-olah seperti nyata? Kenapa makhluk itu berkata demikian? Apa yang sebenarnya terjadi pada keluargaku? Ratih beranjak dari tempat tidurnya. Ia berjalan dengan lesu menuju dapur. Mimpi buruk yang baru saja ia alami benar-benar membuatnya sangat merasa kehausan. Sepertinya ia akan melanjutkan tidurnya di kamar adik atau ibunya saja. Baru saja ia hendak berjalan menuju kamar adiknya, sebuah suara mobil yang sangat tak asing di telinganya berhenti di depan rumahnya. Ratih melihat ke arah jam dinding rumahnya. Jarum jam dinding itu menunjukkan angka 1:13 waktu Indonesia Barat. Ratih bergegas berjalan menuju pintu rumah, lalu membuka kuncinya. Sosok yang sangat tak asing keluar dari dalam pintu mobil. "Dari mana, Bu?" tanya Ratih sembari membantu ibunya memapah bapaknya. "Ntar aja aku ceritain, bantu bapakmu istirahat dulu." Ratih diam mengikuti perintah ibunya, sedangkan Adi kakak tengahnya memarkir mobil di garasi. Beberapa menit kemudian Adi menghampiri ibunya. Setelah melihat sekilas ayahnya sudah terlelap tidur. "Siapa ya, Bu, kira-kira orang yang sudah jahat sama keluarga kita?" "Entahlah, kita juga gak tahu. Mbahnya tadi juga gak mau ngasih tahu. Yang penting bapaknya itu sembuh dulu. Kalau saja Andi tahu pasti akan kubalas tuh orang." Adi mengepalkan tangannya dengan kesal. "Udahlah, yang terpenting sekarang fokus saja sama kebutuhan kesembuhan bapak." "Tapi ini santet loh, Bu, gak bisa dianggap remeh," keluh Adi kesal. "Ngomongin apa sih?" tanya Ratih yang sedari tadi tidak paham dengan obrolan kakak dan ibunya. "Ada guna-guna di keluarga kita," jawab Adi asal nyeplos. "Ini tahun berapa masih aja percaya gituan?" Ratih sedikit meledek kakaknya. "Kamu gak akan percaya kalau kamu gak akan lihat sendiri," bantah Adi. Wes, sudah, malam besok dilanjut lagi ceritanya. Sekarang waktunya istirahat.
Nala mengakhiri obrolan anaknya yang tak mendapatkan penolakan apapun. "Bu, aku tidur sini ya," ucap Ratih lirih. "Loh, katanya udah berani tidur di kamar sendiri." "Tadi udah, sekarang tidur di sini aja dulu. Males naik lagi ke atas," sangkal Ratih. "Ya wes, cepat tidur, ibu capek sekali." Ratih masih berani menceritakan mimpi buruk yang baru saja dialaminya. Ia tak mau lagi menambah beban pikiran ibunya yang sudah terlalu terlihat sangat lelah. Ratih pun menutup matanya, tapi ia tidak tidur. Ia hanya berpikir dan merangsut pautan mimpi yang baru saja dialami oleh dengan apa yang baru saja diceritakan kakaknya. Mungkinkah mimpinya ada sangkut pautnya dengan sakit bapaknya? Apakah benar sakit yang dicerita bapaknya itu karena santet? Ia masih bisa mengingat dengan jelas ucapan makhluk seram itu. "Aku penasaran, berapa lama keluargamu mampu bertahan?" Ucap makhluk itu terus terngiang-ngiang di telinga Ratih. Entah apa maksud dari ucapan itu. Entah itu sebuah ancaman atau sebuah peringatan. Yang jelas, kata-kata itu seolah-olah menunjukkan akan terjadi hal buruk dalam keluarganya. Apakah makhluk itu akan menyakiti keluarganya? Mungkinkah makhluk itu dikiriman orang jahat yang mau melukai keluarganya? Jika memang benar, siapa yang orang sudah jahat itu? Mungkinkah makhluk itu kiriman orang jahat yang mau melukai keluarganya? Jika memang benar, siapa yang sudah jahat itu? Mungkinkah makhluk yang ia temui adalah jin, pembunuh yang dikirimkan orang untuk menghancurkan keluarganya? Ataukah itu hanya mimpi biasa? Pikirannya terus berkecamuk. Ia merasa sedih dan takut dan marah. Perasaannya bercampur aduk, tapi ia tetaplah tak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya mampu berharap agar Tuhan mau melindungi keluarganya, dan semoga saja bapaknya adalah orang yang pertama sekaligus terakhir yang kena imbas kejahatan orang-orang syirik. Ratih berapa kali mengubah posisi tidurnya, berharap bisa melupakan mimpinya itu dan bisa kembali terlelap tidur. Meskipun ia masih sedikit takut kalau mimpi buruk itu kembali datang lagi. Ratih melihat ia sudah tak tahan lagi berpura-pura tidur. Azan subuh pun mulai berkumandang. Ratih beranjak dari tempat tidurnya. Ia membasuh muka dan sebagian tubuhnya, berwudu lalu melakukan sholat subuh. Mungkin dengan sholat pikirannya sedikit lebih tenang dan bersyukur kalau doa sholatnya sampai terdengar Tuhan, supaya terhindar dari hal-hal buruk lainnya. Dan semoga saja ayahnya cepat diberikan kesembuhan. Amin.